Sebelumnya, Yoni warga Pamulang Barat, Tangerang Selatan dilaporkan meninggal dunia diduga kelelahan setelah mengikuti antrean pengambilan tabung gas LPG 3. Jadi setelah kita lihat ada korban jiwa itu karena kecapean. Ininya pernah kemana sih ininya? Dikata pinter, kalau pernah jadi pejabat ya? Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pernah ke orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Oh my god, ternyata di Malaysia itu murah banget. Cuman 90 ribuan aja buat yang 14 kilo. Kok bisa gini? Kok bisa ya guys ya? Padahal Indonesia itu kalau masalah gas, kekayaan bumi, kekayaan alam itu banyak banget ya guys ya. Kok bisa Malaysia lebih murah gitu ya guys ya? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak banget di request oleh teman-teman sekalian nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Bahlil, Menteri ESDM minta maaf antrean LPG 3 kg makan korban jiwa. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meminta maaf karena antrean pembelian LPG 3 kg. Bahlil menjelaskan pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk mencegah situasi memburuk. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan sehingga pengecer dapat menjual LPG 3 kg lagi. Bahlil menyadari bahwa pengecer merupakan garda terdepan distribusi LPG 3 kg yang menghubungkan pangkalan dengan masyarakat luas. Apa yang kami lakukan pagi ini dan malam ini merupakan respons. Kami ingin rakyat mendapat LPG dengan baik dan gampang, kata Bahlil. Ia menyatakan bahwa pengecer LPG 3 kg kembali beroperasi namun berganti nama menjadi sub pangkalan. Bahlil menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 370.000 pengecer sudah terdata sebagai sub pangkalan dari LPG 3 kg. Teruntuk para pengecer yang belum terdaftar sebagai sub pangkalan, Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM akan secara aktif bersama Pertamina membekali mereka dengan sistem aplikasi dan membantu proses mereka menjadi sub pangkalan. Sebelumnya, Yoni warga Pamulang Barat, Tangerang Selatan dilaporkan meninggal dunia diduga kelelahan setelah mengikuti antrean pengambilan tabung gas LPG 3. Jadi setelah kita lihat ada korban jiwa itu karena kecapean. Karena gini, kalau kita ngantri lama banget apalagi belum makan, kita nggak tahu gitu kan. Orang tuh gimana gitu ya guys ya. Orang itu udah makan apa belum dan lain sebagainya, itu yang membuat orang mungkin kecapean dan juga bisa meninggal dunia gitu kan. Tapi hal ini sangat disayangkan sekali. Yang kemarin istilahnya nggak ada ngantri-ngantri kayak gini, sekarang jadi antri-antri. Mungkin ya ini adalah cara merubah sistem yang ada gitu supaya lebih stabil lagi untuk harga-harganya mungkin. Karena katanya itu harga dari Pertamina ke masyarakat itu sangat-sangat beda gitu ya guys ya. Sangat banyak sekali untuk keuntungan yang diambil gitu. Katanya seperti itu. Kurang tahu juga ya guys ya. Saya dengarnya seperti itu, baca beritanya gitu. Kilogram subsidi di wilayah tersebut pada Senin 3 Februari 2025. Komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Nah itu poin pembahasannya, jadi bagus ya. Nah itu saya juga nangkapnya gitu. Kenapa sih istilahnya nggak usah kayak gituin gitu. Cuman daripada yang pengecer-pengecer sebelumnya itu kita edukasi, ini sekarang berubah menjadi sub. Jadi tidak menjadi kegaduhan di dalam masyarakat gitu, yang akhirnya menewaskan satu orang. Ketika sudah kejadian seperti ini baru ada ya kebijakan seperti ini ya guys ya. Sangat disayangkan sekali, dan semoga kedepannya juga bisa lebih stabil ya dengan arahan daripada Pak Jadi Prabowo ini. pengecer yang akan menjadi
sepangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Kabar gembira buat semua masyarakat yang lagi pusing soal kelangkaan gas LPG 3 kg. Mulai hari ini atau pertanggal 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan bahwa pengecer boleh kembali menjual gas LPG 3 kg. Pernyataan ini disampaikan pada hari ini oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan patokan sub ya daripada pangkalan. Namun ada aturan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg ini, yaitu untuk menertibkan harga jual di tengah masyarakat. Dengan adanya aturan ini, ia berharap agar para pengecer tidak akan menjual gas LPG 3 kg dengan harga yang tinggi. Semoga setelah ini semua masyarakat yang membutuhkan gas LPG 3 kg ini nggak perlu kesusahan lagi untuk mendapatkan gasnya ya. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menaikkan harga eceran tertinggi untuk gas LPG ukuran 3 kg. Sebab berdasarkan laporan Disnaker Trans dan Energi Jakarta, harga yang ada sudah 10 tahun tidak mengalami kenaikan. Bahkan harga eceran tertinggi di Jakarta masih di bawah daerah penyangga. Tidak heran bila banyak warga di perbatasan memilih membeli gas LPG 3 kg di Jakarta. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi, tabung gas 3 kg di tingkat pangkalan di Jakarta sekitar Rp16.000 per tabung. Sedangkan di Kepulauan Seribu kayaknya nggak mungkin deh 16.000 ya. Di sini itu 22.000 loh Pak. Di sini gas LPG yang 3 kilo itu 22.000 loh. Ya. Bisa mencapai kita udah biasa beli soalnya. Hingga Rp19.500 per tabung. Sementara di Tangerang, Banten, harga eceran tertinggi mencapai Rp19.000 per tabung. Wah. Perlu juga kami sampaikan bahwasannya HET harga eceran tinggi LPG 3 kg itu untuk wilayah DKI Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan HET daerah-daerah penyangga. Jakarta lebih murah jadinya. Dan ini secara faktual juga sudah dilaporkan bahwasannya ternyata daerah-daerah penyangga tersebut sebagian ya itu juga mengambil ya alokasi dari DKI yang HET-nya lebih rendah dibandingkan HET daerah penyangga. 10 tahun dari Pergub 45 ke Pergub 45 tahun 2015 sampai sekarang nggak naik. Berarti artinya sudah habis 10 tahun. Berarti memang sudah nggak relevan. Daerah penyangga di tahun 2019 sudah naik, kita belum. Makanya kita nanti akan menyesuaikan harga sehingga daerah penyangga kita sama, sehingga tidak terjadi perpindahan alokasi dari kita ke daerahnya. Satu orang satu biar kebagian. Oke guys, kita bisa lihat bagaimana ya guys ya fenomena yang terjadi sekarang. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo sudah memberikan kebijakan baru bahwasannya pengecer sudah bisa beroperasi kembali. Jadi ya bagus lah gitu kan. Intinya di sini sebenarnya pemerintah, kalau menurut saya, menurut pandangan saya itu pemerintah ingin supaya harganya itu normal semua, harganya sesuai patokan pemerintah gitu ya. Jadi jangan sampai dijual. Saya juga kaget tadi ketika mendengar di Jakarta itu 16.000, 19.000, sedangkan di sini ya kan, sedangkan di sini itu 22.000 guys ya. Mungkinkah istilahnya karena istilahnya pendistribusiannya ataupun mungkin ongkos jalannya dan lain sebagainya, kita juga nggak tahu gitu kan, wallahu alam. Tapi setelah ini kita akan melihat ya kan bahwasannya nanti pasti akan stabil di harga-harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu guys ya. Sri Mulyani kaget warga beli LPG 3 kg seharga 20.000 padahal aslinya 12 ribuan. Harga di kota kalian berapa guys?
biar lebih terkaget-kaget. Kaget, asli kaget banget ya, bener ya berarti berita yang saya baca gitu bahwasannya aslinya itu 12 ribuan aja, tapi dijualnya di sini 22.000. Kemarin saya beli itu sempat sampai ke 23.000. Oh my god. Ya Allah, untungnya banyak banget loh. 100% lah kalau 22.000 ya kan, 23.000 hampir 190% lah untungnya gitu kan. Allahu Akbar. Nak masak rendang, gas habis pula. Oke. Jom ke stesen Petronas. Wah. Harga yang berpatutan. Oh, berapa tuh? 12. Oke, kita pengen tahu nih guys, harganya berapa ya guys? Oke, 12 kilo 22, 20 kali 3 itu 60 ribuan. Murah banget. 26, anggaplah 30 ringgit ya kan, biar mudah gitu. 90.000. Di sini 14 kilo itu, di sini yang aku pakai itu di dapur itu, aduh, belinya mahal banget. Hampir 200.000 ya. Hampir 200.000 kalau nggak salah itu, atau 200.000. Hampir 200.000 lah. Oh my god, ternyata di Malaysia itu murah banget. Cuman 90 ribuan aja buat yang 14 kilo. Kok bisa gini? Kok bisa ya guys ya? Padahal Indonesia itu kalau masalah gas, kekayaan bumi, kekayaan alam itu banyak banget ya guys ya. Kok bisa Malaysia lebih murah gitu ya guys ya? Allahu Akbar. Nungguin abang gas datang tiap pagi sore ke komplek perumahan di Malaysia. Oh, diantar langsung. Oke, ini kan bukan yang subsidi. Kalau subsidi kan di sini kita harus ke toko gitu kan. Tapi kalau yang pink, merah, pink sama biru gitu itu diantar guys. Oh gitu ya di sana. Oke, di sini juga ada kayak gitu. Cuman kita harus memang panggil gitu kan. Sekarang masalahnya gas apa jadi susah banget. Pusing deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia lelarian nyari-nyari ke pangkalan. Jauh pada banget. pagi mana sih yang si peraturan ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, kalau pada jadi pejabat ya, gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada ke orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana? Orang miskin agak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos, orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila udah begini mah kagak ada yang romana ngomong belain kita pisan ini. Lo kok kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari udah masa bulan begini, Bay. Aduh. Dulu orang enak-enak masak pakai apa namanya, pakai kayu, katanya pakai gas biar mudah mudah. Orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin, belanja di sini orang ada, beli di sana orang ada, udar idar. Kalau kata nyair mau orang pada keburu modar. Coba itu pakai ini nih, mikir. Mulai 1 Februari pemerintah mau stop layanan jual LPG 3 kilo ke pengecer. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba pikir. Yuk antri, bakalan agak ada antrian yang sangat panjang, dan itu akan menjadi hal yang kayak keributan juga ada pada berebut dan lain sebagainya. Injak-injakan kalau bisa, kayak demo nanti malahan. Aduh ya seperti inilah. Makanya bener kata maknya tadi itu, yuk kita harus mikir juga dong. Kan semuanya udah pakai gas LPG nih, terutama yang 3 kilo ya kan. Emang yang jualan dan lain sebagainya ya harus diperhatikan juga dong. Yang salah itu sebenarnya bukan dari pengecer, Pak. Iya. Bukan dari pengecer, karena layer distribusi tata niaga dari SPBE itu nggak bener. Coba bayangin, ada di SPBE ada distributor ke agen ke pangkalan, baru ke pengecer. Betul. Terus kalau pengecernya harus terdaftar ini, sampean mau daftarin semua yang ada di desa-desa itu impossible, gak mungkin. Belajar dari rokok lah, produk
toko itu ada di mana-mana, tapi harganya tidak terlampau jauh dari harga produsennya. Bener banget Bang, bener banget. Karena kalau kita tengok ya memang bisa seperti itu sebenarnya. Aduh, tinggal ngaturnya gimana ya kan, ngaturnya gimana gitu ya. Kak, sini kalau order gas tinggal telepon saja ya teman-teman. Nanti dihantar. Apa? Ada ke Indonesia? Ada tanya kalau ini. Kalau ke Indonesia biasanya datang ke kedai, cari kan macam elektrik itu hari. Kalau tempat adik kita, kalau kat kampung kita sana nak beli gas, bawa lah naik motor pergi ke ke kedai. Mana ada kedai gas? Memang sana tak ada kedai gas, tapi kat kedai runcit ada, macam rumah mamas tu. Kat sini telepon saja, kejap lagi dihantar. Sekarang kat sini harganya Rp31 ya teman-teman. Rp31. Rp31. Yang tu hari ada yang komen katanya kalau Kak Malaysia ni Kak sebelah mana ada yang jual 27, ada yang jual 26, 28, 29, terpulang ke yang nak menghantar. Kalau kat sini yang harga 31 ini sudah sekali upahnya ya, upah penghantaran. 31. Kalau Kak yang Petronas tu hari pun sudah lupa berapa? 26.90 sen macam tu. Itu kalau kita pergi ke sana ke kedainya, kita beli kat tempatnya 26.90 sen. Tapi ini Bunda bukan beli Petronas, Bunda beli yang Mira. Mira itu nanti sekali upahnya sampai rumah pasang sekali Rp31. Tapi kalau menurut Bunda ya bolehlah, tak masalah dengan upahnya segitu. Sebab apa, kalau macam Bunda tu nak pergi beli ke kedai, nak angkut naik motor macam Pak Su kerja, susah taklah. Iyalah, tinggal telepon Pak Su pun tak kuat kalau nak angkat tongga yang 14 kilo itu, berat tau teman-teman. Nak angkut pergi, anak angkut naik motor lagi. Kalau tong kosong tak apa, ini tong penuh berat. Tak apalah, upahnya RM3 tak apalah. Dihantar sampai ke rumah, dipasangkan sekali, diangkutin. Bunda sampai nak lipat baju. Oke. Sampai. Alright guys, udah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, kita bisa melihat kejadian yang tengah banyak diperbincangkan kali ini. Saya juga gimana ya guys ya, kecewa sih karena ada korban jiwa gitu kan, karena ada orang yang meninggal gara-gara cuman ada gara-gara nyari gas, ngantri gas gitu. Hal sepele banget, dan itu nenek-nenek. Allahu Akbar. Harusnya kan udah duduk aja di rumah, tapi gitulah guys ya. Kadang harus kejadian dulu baru ada kebijakan-kebijakan itu. Aduh, gimana ya guys ya. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Semoga kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi ya guys ya. Dan semoga video ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasannya kita harus betul-betul bersabar dalam setiap kejadian. Dan dalam musibah ini kita doakan, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairam minha. Ya Allah, semoga ya guys ya kita diberikan kesabaran dan diberi ganti yang lebih baik lagi, dan insya Allah ya semakin stabil, semakin maju Indonesia insya Allah ke depan. Amin. Itu guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.